Dewan Juri yang terhormat, kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan bisa berkontribusi dalam memperbaiki ekonomi dan masalah-masalah yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik. Masalah yang terdekat yang bisa kita lihat adalah pencemaran lingkungan yang sedang berlangsung sekarang. Contoh pencemarannya adalah limbah plastik, pestisida, dan sebagainya yang membuat lingkungan hewani laut menjadi rusak. Kita juga tahu bahwasannya Indonesia adalah negara yang tumbuh dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Kita juga tahu bahwa potensi maritim menjadi salah satu landasan ekonomi negara, menjadi salah satu potensi negara yang dijalankan. Dengan menjalankannya potensi maritim ini, kita mengadakan sebuah strategi ekonomi biru yang pada dasarnya mengandalkan sumber daya kelautan. Dengan mengandalkan strategi ekonomi biru ini adalah merupakan sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan dan kericuhan dalam rangka panjang. Maka kami sebagai pemerintah beranggapan bahwasannya kita tidak boleh melanjutkan dengan strategi ekonomi biru ini. Kita tidak boleh mengeksploitasi semakin dalam potensi maritim yang telah ada. Pada dasarnya masalah yang timbul adalah karena pertama manajemen potensi maritim yang buruk yang mengakibatkan kacaunya ekosistem laut. Contohnya adalah pertama adanya penangkapan ikan laut dengan bom. Pada dasarnya penangkapan ikan laut dengan bom ini akan membunuh ikan. Tujuan awalnya adalah agar lebih gampangnya menangkap sebuah ikan. Tetapi tidak hanya membunuh ikan tersebut, tapi bom ini juga membunuh biota laut lainnya dan merusak lingkungan ekosistem laut yang di sekitarnya. Masalah yang kedua dari manajemen potensi maritim adalah overfishing atau pengambilan pengambilan ikan yang tidak tepat jumlahnya, yang terlalu berlebihan. Hal ini akan saya bahas di argumentasi saya. Masalah yang kedua yang menjadi tantangan dari ekonomi biru ini adalah pencemaran lingkungan yang telah ada. Seperti yang telah saya bilang di awal bahwasannya laut kita ini sudah tercemar mulai dari limbah, plastik, pestisida, dan sebagainya yang membuat tidak seasri dulu. Dengan pencemaran laut yang telah tercemar ini berdampak pada turunnya harga jual ikan. Dengan alasan yang telah saya sebutkan di atas, kami sebagai tim pemerintah percaya bahwa penerapan strategi ekonomi biru sebagai pondasi dari mata pencaharian Indonesia bukanlah suatu hal yang tepat. Maka dari itu kami akan menerapkan beberapa mekanisme dalam proposal kami. Yang pertama adalah kami akan memantau aktivitas ekonomi di bidang maritim agar berlaku secukupnya dan bukan sebagai pondasi penggerak ekonomi utama negara. Sedikit catatan bahwasannya kami bukan meniadakan keseluruhan adanya tindak ekonomi di bidang maritim, maka dari itu oposisi tidak bisa berkata bahwasannya kita akan melarang aktivitas ekonomi di bidang kelautan seluruhnya, atau kami akan memecat seluruh nelayan yang bekerja di bidang maritim. Tidak, kami tidak akan melakukan itu. Kami di sini adalah tujuan kami adalah agar aktivitas maritim dilakukan secukupnya dan bukan sebagai pondasi penggerak ekonomi utama negara. Alasannya akan saya sebutkan di bagian argumentasi saya. Yang kedua adalah kami akan melestarikan lingkungan kelautan seperti pengangkatan limbah dan sebagainya yang lebih merawat ekonomi kelautan itu sendiri. Yang ketiga, kami akan melakukan pelestarian hewani di ekosistem laut. Dan yang keempat, kami akan memperkuat ekonomi di bidang lain seperti subsidi di bidang kesenian batik dan di bidang lainnya yang terlihat memiliki potensi sebagai alternatif penunjang ekonomi di masa depan. Maka dari itu tujuan kami adalah jelas. Kami ingin mengalokasi sumber pondasi ekonomi untuk memperbaiki ekosistem laut yang ada di Indonesia. Lanjut ke argumen substantif saya. Yang pertama adalah mengapa strategi ekonomi biru bukanlah hal yang tepat. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya sebut berkali-kali di awal, bahwasannya ekonomi laut yang sudah tercemar, bahwasannya ada limbah plastik yang sudah menjadi bukti nyata
Beberapa tahun kebelakangan ini ditemukan bahwasannya hewan-hewan di laut seperti kura-kura, ikan dan lain sebagainya memiliki lapisan plastik kecil yang kerap disebut mikroplastik atau plastik berukuran mikro. Plastik ini tidak hanya berbahaya bagi hewan laut, menyakiti mereka, tetapi limbah plastik ini juga membuat siapapun yang mengonsumsi hewani laut tersebut menjadi tidak sehat atau berdampak buruk pada mereka yang mengkonsumsi ikan laut ini. Dengan begitu, ekosistem laut yang sudah tercemar, hal-hal yang telah ada seperti ikan dengan mikroplastik dan sebagainya yang akhirnya menurunkan harga jual hewani ke lautan, yang tidak akan menjadikan yang tidak akan yang membuat ekonomi biru ini tidak akan seefektif yang kita harapkan. Maka dari itu saya berharap dengan adanya proposal kami adanya pengalokasian sumber ekonomi. Nah, yang kedua adalah adanya pengambilan ikan berlebih. Pada dasarnya pengambilan ikan berlebih atau overfishing ini adalah ketidaksesuaian jumlah ikan yang diambil dengan jumlah ikan yang ada di laut. Dengan pengambilan jumlah ikan yang terlalu banyak oleh para nelayan dan lainnya mengakibatkan perusakan jaringan makanan di ekosistem laut itu tersendiri. Dengan adanya perusakan jaringan makanan ini juga berbahaya pada jangka waktu panjangnya, di mana pemangsa dan yang dimangsa tidak akan sama jumlahnya, tidak akan stabil, tidak akan setara. Hal ini sangat tidak etis. Berarti kita sebagai manusia yang kita mengganggu dan bahkan merusak jaringan makanan ekosistem laut tersebut. Maka dari itu, sisi eksklusivitas di tim kami bahwasannya kami akan membudidayakan ekosistem laut. Kami akan membuat ekosistem laut jauh lebih terjaga, dan di sisi kami ekosistem laut dibiarkan beregenerasi lebih cepat dengan mengurangi aktivitas di bidang maritim. Sekian, terima kasih. Kami sebagai tim pemerintah percaya bahwasannya kami tidak akan memakai strategi ekonomi biru.